Fakta ini sulit banget dibantah. Bu Megawati, anaknya Puan dan Prananda di PDIP. Bahkan cucunya sudah jadi anggota DPR RI. SBY, dua anaknya, satu jadi ketum, satu di DPR RI. Nah, giliran Pak Jokowi, emang warga biasa Pak Jokowi, bukan siapa-siapa. Nanti kalau udah diumumin jadi pembina PSI, itu juga hak politiknya Pak Jokowi. Kenapa itu pengamat itu pada keselak? Giliran Pak Jokowi memenuhi undangan ke Lampung, nanti belum yang ke Cirebon sama di NTT. Lu miring lu cara nilai lu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, kali ini ada netizen ya yang membeberkan fakta ya atas tudingan bahwa Pak Jokowi disebut sedang membangun dinasti politik katanya. Menurut netizen, jika berbicara soal keluarga yang aktif di dunia politik, faktanya bukan hanya Pak Jokowi ya. Bu Megawati misalnya memiliki anak dan menantu yang aktif juga di politik, bahkan cucunya ya juga menjadi anggota DPR RI. Sementara keluarga Bapak SBY ya, dua putranya juga terjun ke politik, salah satunya memimpin partai dan satunya lagi duduk di DPR RI. Karena itu guys, netizen mempertanyakan ya, kenapa kritik mereka justru lebih banyak diarahkan kepada Pak Jokowi. Katanya, kalau keluarga yang lain boleh berpolitik dianggap biasa gitu ya, kenapa giliran Pak Jokowi selalu dipermasalahkan katanya. Dia juga menilai jika suatu saat Pak Jokowi benar-benar bergabung atau memimpin PSI ya, hal itu merupakan hak politik setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Ia kemudian menyoroti reaksi sebagian pihak ya terhadap agenda kunjungan Pak Jokowi ke berbagai daerah ini termasuk Lampung kemarin. Bagi neti, aneh jika memenuhi undangan rakyat saja sudah dianggap sebagai manuver politik yang harus dicurigai. Narasi negatif terhadap Pak Jokowi seolah terus dibangun apapun yang dilakukan oleh mantan presiden tersebut ya. Bahkan netizen menyebut kritik itu sudah berlangsung sangat lama, bukan hanya kepada Pak Jokowi tetapi juga merembet ke Gibran hingga anggota keluarga yang lainnya. Dan berikutnya kita akan dengarkan langsung bagaimana netizen berikut ini membeberkan fakta-fakta gitu ya yang ada sekarang. Kita lihat videonya. Ini dia. Fakta ini sulit banget dibantah. Bu Megawati, anaknya Puan dan Prananda di PDIP. Bahkan cucunya sudah jadi anggota DPR RI. SBY, dua anaknya, satu jadi ketum, satu di DPR RI. Nah, giliran Pak Jokowi, emang warga biasa Pak Jokowi, bukan siapa-siapa. Nanti kalau udah diumumin jadi pembina PSI, itu juga hak politiknya Pak Jokowi. Kenapa itu pengamat itu pada keselak? Giliran Pak Jokowi memenuhi undangan ke Lampung, nanti belum yang ke Cirebon sama di NTT. Lu miring lu cara nilai lu. Miring lu. Udah lama nih gua ngomong kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai jangan terus jadi presiden. Kadang dipikir aneh ya orang-orang kita nih, orang-orang Indonesia nih ya. Pak Jokowi keliling gitu ya, baru keliling ke Lampung doang karena membludak, orang udah rame gitu ya. Bilangnya sudah mantan, sudah mau rehat di Solo tapi masih begitu, masih keliling-keliling bela anaknya gitu. Apa salahnya dia bela anaknya ya? Saya juga kalau jadi Pak Jokowi mati-matian bela anak saya. Apa bedanya Megawati bela Puan? Keluarganya banyak yang di anggota DPR tuh yang tuker guling sama anak buahnya ibu kalau nggak salah itu, masuk tanpa inian kalau nggak salah ya. Terus ada lagi nih SBY bela anaknya. Terus berapa Cok? Rais bela anaknya. Emang kenapa kalau apa salahnya Pak Jokowi bela anak-anaknya? Kalau emang dasarnya anak-anaknya berkualitas, gak masalah kok. Orang kita ternaknya Pak Jokowi aja diem-diem aja, coba lah.
Kalau emang pengen, Bu Megawati itu keliling temui kader-kadernya, gitu. Temuin para pecintanya. Kali-kali 2029 menang kan. Lagian juga aneh. Mereka bilang Prabowo tanpa Jokowi nggak ada apa-apanya. Jokowi tanpa Banteng nggak ada apa-apanya. Banteng berapa kali kalah sih karena ada Pak Jokowi menang. Terakhir juga ngusung tuh yang kemarin Pilpres kalah juga mas. Berarti kan emang yang kita lihat bukan partainya ya kan, yang lihat personal orangnya yang dicalonkan. Jadi aneh nih kalau dipikir-pikir. Kita itu rakyat jelata sudah melek, sudah tahu, udah nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Nggak bodoh-bodoh amat kami itu. Istilahnya udah bisa membedain mana yang pro rakyat, mana yang tidak pro rakyat. Jadi kalau misalnya ada orang bilang menyalahkan Pak Jokowi, dia keliling kemana-mana, istilahnya apa? Lakuin. Kira-kira sehebat apa gitu? Rame nggak kayak Pak Jokowi? Karena taruhlah kita tuh nggak dibayar aja, kita udah happy loh ketemu Pak Jokowi ya, udah senang, udah bahagia gitu. Kita itu tanpa dibayar buat kita senang membela Pak Jokowi karena menurut kita dia baik dan terbaik. Terserah ya, pokoknya kalau emang pengen menang ya lakuin lah cara-cara elegan, perbaharui kader-kadernya, kalau asal ngomong asal jeplak, akhlaknya, terus kualitasnya jaga gitu. Semua sekarang itu kan udah zaman canggih, udah istilahnya udah apaan aja bisa dilihat secara nyata dan gamblang gitu. Kita itu udah nggak bisa dipengaruhin kayak zaman dulu lagi, nggak bisa dibego-begoin kayak zaman dulu lagi gitu. Hasil Pak Jokowi nyata, kerjanya Pak Jokowi bagus ya, sampai sekarang kita inget dia memasyarakatkan dengan rasa yang benar-benar masyarakat, karena dia juga masyarakat gitu, rakyat biasa sipil jadi presiden gitu. Apa nggak keren tuh, tanpa ada warisan apa-apa gitu, embel-embel ayahnya apa gitu, ibunya apa, dia layak jadi 5 kali menang berturut-turut, apa nggak luar biasa ya sih. Coba tuh, intinya gini aja deh, kalau kalian yang menghujat Pak Jokowi dengan busukan atau segala macam, silakan lakuin. Coba kita pengen lihat tuh anak termul nih, pengen lihat nih, andai kata Bu Megawati keliling ataupun Pak SBY keliling untuk memasarkan anaknya, ataupun Nasdem keliling ataupun PAN keliling, coba gitu. Ini kayak kakek-kakek itu yang partai yang udah jadi gelandangan politik, kalau ngomong asal aja makin tambah kita nggak respect kan. Yang jelas satu hal, Gibran adalah kader pecatan dari PDI Perjuangan. Memalukan, kasihan deh lu. Sebenarnya jika PDIP sampai hancur, pelakunya itu bukan partai atau orang lain, melainkan ulah kader mereka sendiri. Berikut buktinya. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir, kopi iki rupane. Bu, belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu. Mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Rupanya PDIP nggak sepinter itu. Mereka nggak belajar dari pengalaman. Pada Desember 2024, PDIP pecat Pak Jokowi dan menghabiskan siang dan malamnya hanya untuk menghujat Pak Jokowi. Hasilnya, suara PDIP merosot kurang lebih 3%. Ingat, saat itu Pak Jokowi nggak pernah secara terbuka mendukung partai tertentu sehingga pendukungnya masih banyak yang tertahan di PDIP. Bayangkan kalau Pak Jokowi terang-terangan mendukung partai tertentu, apalagi bergabung ke partai tersebut, pasti terjadi hijrah yang cukup masif. Karena hijrah hanya bisa terjadi kalau ada tempat asal dan ada tempat tujuan.
Tapi bagaimanapun, ini sudah cukup memukul PDIP di ajang Pilpres. Siapa yang bisa menyangka? Yes, baru-baru ini Pak Jokowi melakukan safari politik ke Lampung ya. Yang jadi sorotan itu penyambutannya tidak kalah meriah, tidak kalah banyak orang, para pendukung-pendukungnya yang menyambut kedatangan dirinya. Seperti beliau saat menjabat presiden. Ke berbagai Indonesia waktu dia menjabat presiden disambut banyak pendukungnya. Ke Lampung juga dia mantan presiden tapi tetap disambut layaknya presiden. Ini membuktikan adalah powernya Pak Jokowi masih kuat. Power dan pamornya Pak Jokowi masih kuat di mata pendukungnya. Walaupun dia dihina, dihujat, difitnah berbagai macam cara oleh kadrun-kadrun, ini cukup membuktikan bahwa Pak Jokowi memang dicintai oleh rakyat. Terserah kalian mau percaya atau tidak, ini no bacot, no kecot. Sekarang para pembenci-pembencinya jadi tambah panas dingin. Ya, ini adalah untuk kita tidak tahu ya tujuannya Pak Jokowi, apakah dia ingin membuat Gibran jadi RI 1 2029 atau dia ingin menaikkan pamor anaknya yang bungsu yaitu Kaisang. Kita lihat saja nanti. Tapi selagi ini positif ya kita dukung saja. Karena kalian tahu sendiri pendukungnya Pak Jokowi itu sangat banyak, lebih separuh penduduk negara Republik Indonesia ini adalah pendukungnya Jokowi. Kalau kalian tidak percaya silahkan kalian lihat sendiri, tanyakan sendiri. Tapi dengan banyaknya pendukungnya yang kemarin membuktikan, ini sudah cukup membuktikan bahwa pendukungnya Pak Jokowi ini masih loyal dan setia sama beliau. Terima kasih. Gimana? Udah lihat belum respon daripada partai politik ketika Bapak Jokowi melakukan safari politik? Ada yang ngamuk. Bahkan ada yang menanggapi dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Sejak kapan safari politik di bangsa ini harus bergantung kepada geopolitik dunia? Nggak nyambung. Katanya pejabat, orang penting. Statement dan narasimu tidak berkualitas. Ketakutan kalian mulai terlihat jelas, mulai was-was. Mungkin dalam pikiran kalian, kemungkinan besar jabatan dan koka saat ini akan dilepas. Orang yang kalian rendahkan, orang yang kalian hina, orang yang kalian hujat, orang yang kalian anggap tidak ada apa-apanya, menjadi sesuatu hal musuh yang paling besar. Ingat, ombaknya masih besar. Kemampuan dan sejarah yang kalian gempar-gemborkan itu bukanlah tandingannya. Hati-hati aja, masa kalian mulai sirna. PDIP masih mempermasalahkan Pak Jokowi, tapi langsung dibalas oleh Pak Bestari Barus. Salah satu politikus PDIP kembali menegaskan kalau Pak Jokowi dipecat PDIP. Ini malah menunjukkan kalau PDIP nggak bisa move on dari Pak Jokowi. Yang menarik tuh gini, Pak Jokowi memimpin Indonesia 2 periode. Itu artinya rakyat Indonesia puas dipimpin Pak Jokowi. Bahkan sampai sekarang Pak Jokowi udah nggak menjabat jadi presiden, namanya masih jadi perbincangan. Kalau memang Pak Jokowi nggak penting, kenapa PDIP masih bahas nama Pak Jokowi? Dan faktanya lagi, program di era Pak Jokowi masih dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Gibran. PSI memilih melihat Pak Jokowi sebagai tokoh yang masih memiliki pengaruh yang besar dan gagasannya masih relevan. Itu hak politik PSI. Seperti hak partai lain yang menentukan siapa yang didukung. Dan untuk PDIP, daripada fokus membahas masa lalu, alangkah baiknya fokus menawarkan gagasan terbaru untuk masa depan Indonesia. Gimana pendapat kalian? PDIP ini belum move on atau gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Nih, Bang, kenapa PDIP harus khawatir terhadap manuver-manuver politiknya Pak Jokowi? Oke, begini. Kalau kita membaca dinamika politik nasional saat ini ya, saya melihat bahwa pertarungan hari ini itu bukan lagi tentang Pilpres 2024 kemarin, atau bahkan bukan tentang Pilpres 2029 yang akan datang, melainkan tentang siapa yang akan menguasai landscape politik Indonesia setelah era Presiden Prabowo Subianto berakhir. Nah, dalam konteks itulah setiap langkah politik Pak Jokowi menjadi masuk akal. Kenapa PDIP yang harus khawatir?
Karena bagi PDIP, Pak Jokowi itu bukan lagi sekedar mantan kader. Dia telah berubah menjadi pusat kekuatan politik yang berdiri sendiri, Independent Political Center of Gravity. Selama 10 tahun menjadi presiden, Pak Jokowi itu sudah membangun jaringan politik yang sangat luas. Mulai dari kepala daerah, relawan, pengusaha, birokrasi, hingga tokoh-tokoh masyarakat. Jaringan ini tidak otomatis hilang ketika dia selesai dari kursi presiden. Justru modal politik tersebut dia konsolidasikan menjadi kekuatan baru di luar PDIP. Disinilah letak ancaman terbesar bagi PDIP. Basis pemilih Pak Jokowi selama ini kan bertumpang tindih dengan basis pemilih PDIP. Nah, ketika Pak Jokowi berada di dalam partai, elektabilitas itu menjadi aset PDIP. Namun setelah keduanya berpisah, basis yang sama berubah menjadi arena perebutan pengaruh. Artinya setiap aktivitas politik Pak Jokowi berpotensi mengurangi dominasi PDIP, terutama di kantong-kantong pemilih yang selama ini memilih partai karena faktor Pak Jokowi, bukan karena ikatan ideologis terhadap PDIP. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang Pak Jokowi, PDIP juga merupakan satu-satunya kekuatan politik yang memiliki kepentingan besar untuk membatasi ruang geraknya. Partai-partai lain pada dasarnya masih memiliki ruang kompromi dengan Pak Jokowi. PDIP berbeda. Secara politik, hubungan keduanya telah berubah menjadi hubungan kompetitif. Selama PDIP masih menjadi salah satu kekuatan politik terbesar, Pak Jokowi tentu memahami bahwa partai tersebut akan selalu menjadi penyeimbang terhadap setiap upayanya untuk membangun pengaruh politiknya pasca kepresidenannya. Lalu untuk siapa Pak Jokowi bekerja? Kalau menurut saya, Pak Jokowi sedang membangun politik keberlanjutan, politics of continuity. Fokusnya bukan semata-mata menjaga eksistensi pribadi beliau, tetapi memastikan jaringan politik yang dia bangun selama 2 periode tidak berhenti ketika dirinya tidak lagi memegang jabatan. Dalam logika politik, hampir semua pemimpin itu berusaha menciptakan kesinambungan pengaruh melalui kader, keluarga politik, atau koalisi yang mampu mempertahankan arah kebijakan dan jaringan kekuasaan. Nah, dalam kerangka itu, posisi Mas Gibran menjadi sangat strategis. Namun kepentingan Pak Jokowi bukan sekedar memenangkan Mas Gibran hari ini. Yang jauh lebih penting adalah memastikan Mas Gibran tumbuh sebagai aktor politik nasional yang memiliki legitimasi, pengalaman pemerintahan, dan dukungan koalisi yang cukup ketika memasuki siklus politik berikutnya. Legitimasi politik tidak dibangun dalam 1 atau 2 tahun, harus dibangun melalui proses yang sangat panjang. Karena itu, saya melihat mengapa Pak Jokowi tampak menjaga hubungan yang sangat baik dengan pemerintahan Pak Prabowo. Bukan semata-mata soal loyalitas, melainkan soal investasi politik jangka panjang. Selama pemerintahan Pak Prabowo stabil, berhasil, dan tetap memberikan ruang politik kepada Mas Gibran, maka posisi Mas Gibran sebagai tokoh nasional juga akan semakin kuat. Sebaliknya, jika pemerintahan mengalami konflik internal sejak awal, ruang politik Mas Gibran juga akan ikut menyempit. Jadi sangat tidak masuk akal kalau manuver politiknya Pak Jokowi itu ditujukan untuk menyaingi Presiden Prabowo Subianto. Itu sangat mustahil. Jadi satu-satunya pihak yang harus merasa terancam dengan manuvernya Pak Jokowi, ya PDIP. Begitu kira-kira. Thank you. Oke guys, jadi seperti itu. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian guys? Apakah kritik terhadap aktivitas politik Pak Jokowi memang wajar ya, sebagian bagian dari demokrasi mungkin, atau justru benar seperti yang disampaikan oleh netizen tadi bahwa ada standar yang berbeda ketika yang menjadi sorotan adalah Pak Jokowi dan keluarganya saja guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!